Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinar Kizi Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di channel ini, insya Allah kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami tentang Nabi, sahabat, wali, juga kisah inspiratif lainnya yang bisa menjadi penerang hati kita. Jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Dan, sebelum lanjut, silakan like, subscribe, serta tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga segala hajatnya segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Pada awalnya, bumi masih tenang setelah generasi demi generasi keturunan Nabi Adam berkembang. Mereka hidup dengan sederhana, bercocok tanam, menggembala, dan menjaga warisan tauhid yang ditinggalkan ayah pertama umat manusia. Seperti air jernih yang belum tercemar, kehidupan spiritual mereka murni. Mereka tahu bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, mereka mengenal ajaran para nabi terdahulu, dan mereka hidup dengan hati yang terikat kepada langit. Namun, sebagaimana sunatullah dalam perjalanan manusia, seiring waktu hati manusia mulai condong pada kelalaian. Di antara mereka muncul sosok-sosok saleh yang amat dicintai oleh masyarakat. Mereka adalah teladan, cahaya di tengah kegelapan moral. 5 di antaranya yang paling dikenal adalah Wed, Suwa, Yakhuts, Ya'uq, dan Nasr. Mereka dikenal karena ibadahnya yang khusyuk, akhlaknya yang lembut, dan jasa besarnya bagi kaumnya. Ketika mereka wafat, kesedihan menyelimuti seluruh kaum. Orang-orang merasa kehilangan. Mereka berkata, betapa kosongnya hidup kami tanpa mereka. Bagaimana kami bisa tetap mengingat nasihat dan kebaikan mereka? Kesedihan itu begitu mendalam hingga membuka celah bagi tipu daya setan. Iblis, musuh abadi manusia, tidak tinggal diam. Ia membisikkan kepada mereka ide yang sekilas tampak baik, buatlah patung mereka. Jika kalian melihat patung itu, kalian akan teringat ibadah dan ketaatan mereka. Itu akan memotivasi kalian untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kaum itu pun terpedaya. Mereka membuat patung Wed di satu tempat, Suwa di tempat lain, demikian pula Yakhuts, Ya'uq, dan Nasr. Awalnya, patung-patung itu hanya sekadar simbol. Tidak ada ritual penyembahan. Mereka hanya berdiri di tengah pemukiman sebagai pengingat. Generasi pertama masih tahu bahwa yang disembah hanyalah Allah. Namun waktu berjalan, generasi berganti, dan makna pun bergeser. Anak-anak yang lahir setelahnya tidak lagi mengenal konteks awal. Mereka hanya tahu bahwa di tengah kampung ada patung yang diagungkan. Maka mereka mulai memberikan penghormatan berlebihan, menyembah, memohon doa, bahkan mempersembahkan sesajen. Inilah awal mula kesyirikan di bumi. Sebuah penyimpangan yang pada mulanya lahir dari niat baik, tetapi perlahan menjadi racun yang merusak tauhid. Allah menyinggung peristiwa ini dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula meninggalkan Wed, Suwa, Yakhuts, Ya'uq, dan Nasr. Qs. Nuh, 23. Ayat ini menyingkap betapa kuatnya pengaruh 5 berhala tersebut. Mereka bukan sekadar patung, melainkan simbol kebanggaan. Kaum itu merasa mereka tidak bisa hidup tanpa menyembahnya. Kerusakan ini meluas. Tauhid yang dahulu murni berubah menjadi penyembahan makhluk. Masyarakat terbagi antara mereka yang masih memegang ajaran lurus dan mereka yang terjerumus dalam kesyirikan. Lama-kelamaan, kaum yang musyrik semakin banyak, hingga menutupi suara kebenaran. Disinilah letak dramatiknya, bumi yang dahulu penuh cahaya tauhid, kini digelapkan oleh bayangan berhala. Setiap kampung dihiasi patung, ritual-ritual bidah dilakukan, doa-doa dipanjatkan bukan lagi kepada Allah, melainkan kepada batu yang tak bernyawa. Anak-anak tumbuh dalam atmosfer ini, menganggap penyembahan berhala sebagai tradisi luhur. Hati manusia semakin keras. Syirik bukan hanya masalah ibadah, tetapi juga merembes ke dalam tatanan sosial. Mereka mulai membela berhala dengan fanatisme buta. Siapapun yang menentang dianggap musuh masyarakat.
Penyimpangan ini melahirkan kesombongan, perpecahan, dan moral yang rusak. Namun Allah tidak membiarkan bumi terus dalam kesesatan. Sebagaimana sunahnya, setiap kali manusia melenceng jauh, Dia mengutus seorang rasul sebagai pembawa peringatan. Dari keturunan orang-orang saleh, lahirlah seorang laki-laki bernama Nuh bin Lamik bin Mutawsyalih, yang masih termasuk keturunan Nabi Idris. Ia tumbuh dengan hati yang jernih, berbeda dengan kebanyakan orang di sekelilingnya. Allah menyiapkannya untuk misi besar, mengembalikan manusia kepada tauhid. Dengan diutusnya Nabi Nuh, sebuah babak baru dimulai. Bumi yang penuh dengan patung dan kesyirikan akan segera diguncang oleh seruan tauhid. Nabi Nuh tumbuh di tengah masyarakat yang telah larut dalam penyembahan berhala. Dari hari ke hari, ia menyaksikan kaumnya sujud di hadapan patung, mengelilingi berhala dengan penuh penghormatan, dan meninggalkan nama Allah yang Maha Esa. Namun, hatinya tetap terikat pada ajaran tauhid. Ia tidak pernah sujud kepada patung, tidak pernah ikut dalam ritual syirik, dan justru merasa hampa setiap kali melihat kaumnya larut dalam kebodohan itu. Hingga suatu hari, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Dalam kesunyian, cahaya ilahi menyentuh hatinya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya," maka ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar." Qs. Al-A'raf 59. Itulah awal kerasulan Nabi Nuh. Ia diangkat sebagai rasul pertama setelah Adam dan Idris untuk memberi peringatan kepada manusia yang telah berpaling dari Allah. Dengan penuh keyakinan, Nuh mendatangi kaumnya. Ia tidak menunggu mereka datang kepadanya, melainkan mendatangi setiap rumah, setiap perkumpulan, bahkan setiap pasar. Ia berdiri tegak, suaranya lantang namun penuh kasih. "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tiada sekutu baginya. Tinggalkanlah berhala-berhala itu, karena mereka tidak memberi manfaat sedikit pun, tidak pula menolak mudarat. Sesungguhnya aku adalah peringatan bagimu, agar kamu tidak tertimpa azab yang pedih." Kaumnya menatapnya dengan tatapan aneh. Sebagian mencibir, sebagian tertawa, sebagian lagi menggelengkan kepala. "Apakah Nuh ingin merusak tradisi leluhur kita?" Begitu bisik mereka. Tetapi Nuh tidak berhenti. Nuh berdakwah dengan berbagai cara. Kadang ia menyeru mereka di siang hari dengan jelas, kadang ia mendekati mereka di malam hari secara rahasia. Kadang ia mengajak dengan kelembutan, kadang ia mengingatkan dengan ancaman azab. Ia mengetuk pintu hati mereka dengan segala pendekatan. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka kecuali menjadikan mereka lari dari kebenaran. Sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada imanmu agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat." Qs. Nuh 5-7. Betapa pilu gambaran itu, seorang nabi, yang membawa kasih sayang Allah, namun ditolak mentah-mentah. Mereka menutup telinga, menutup wajah, seakan-akan kebenaran adalah racun bagi mereka. Namun, Nuh tidak menyerah. Ia kembali berkata, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untukmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan kebun-kebun serta sungai-sungai mengalir untukmu." Qs. Nuh 10-12. Ia tidak hanya mengancam azab, tetapi juga menjanjikan keberkahan dunia jika mereka kembali kepada Allah. Seruan itu tidak berhenti sebentar. Nuh bukan berdakwah selama beberapa tahun atau puluhan tahun. Ia terus berdakwah selama 950 tahun. Qs. Al-Ankabut 14. Bayangkan, hampir 1 milenium, ia terus mengulang pesan tauhid, dengan kesabaran yang melebihi batas manusia biasa. Namun, hasilnya sangat sedikit. Dalam satu riwayat disebutkan, jumlah pengikut Nuh tidak lebih dari 80 orang, bahkan ada yang menyebut hanya 10 hingga 12 orang.
Itu pun kebanyakan adalah orang-orang miskin, buruh, atau rakyat jelata yang dianggap hina oleh kaum bangsawan. Kaum bangsawan berkata dengan sombong, "Apakah kami akan mengikuti engkau, padahal yang mengikutimu hanyalah orang-orang hina?" Qs. Hud 27. Mereka merendahkan para pengikut Nuh, seolah iman hanya pantas bagi orang miskin, sementara mereka merasa terlalu mulia untuk tunduk kepada Allah. Nuh menjawab dengan tenang, "Aku tidak mengusir orang-orang yang beriman, karena mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Tetapi aku melihat kamu semua adalah kaum yang tidak mengerti." Qs. Hud 29. Kata-kata itu menamparkan kesombongan mereka. Namun justru mereka semakin keras kepala. Bayangkan bagaimana beratnya ujian Nuh. Setiap hari ia menyaksikan ejekan, penolakan, bahkan ancaman. Tetapi ia tetap bangkit esok harinya untuk melanjutkan dakwah. Ia menyaksikan generasi demi generasi lahir dan mati, tetapi mayoritas tetap dalam kekafiran. Ia mengubur banyak orang yang ia dakwahi, tanpa pernah melihat mereka beriman. Kesabaran itu bukan sekadar kesabaran manusia, tetapi karunia Allah kepada seorang rasul. Seandainya bukan karena keteguhan iman, Nuh pasti sudah menyerah sejak lama. Meski sedikit, pengikut Nuh adalah orang-orang yang tulus. Mereka percaya kepada Allah tanpa ragu, meski dihina dan dikucilkan. Mereka berdiri bersama Nuh, menjadi saksi kesabaran dan perjuangannya. Sementara itu, kaum kafir semakin jauh. Mereka menutup hati dan memusuhi Nuh. Mereka bersepakat untuk tetap setia pada berhala-berhala mereka. Mereka berkata dengan penuh kebanggaan, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula meninggalkan Wed, Suwa, Yakhuts, Ya'uk, dan Nasr." Qs. Nuh 23. Perkataan itu menegaskan bahwa mereka lebih mencintai patung daripada kebenaran yang disampaikan seorang rasul. Setelah ratusan tahun berdakwah, kaum Nabi Nuh tidak kunjung luluh. Sebaliknya, mereka semakin keras kepala. Pada mulanya, penolakan mereka hanya berupa sikap acuh tak acuh, menutup telinga, atau menghindar dari Nuh. Namun perlahan, sikap itu berubah menjadi ejekan terbuka dan penghinaan terang-terangan. Setiap kali Nuh berbicara tentang Allah, mereka berkata, "Apakah engkau tidak bosan, wahai Nuh? Engkau sudah tua, dan tetap saja membicarakan hal yang sama. Jika memang benar engkau seorang rasul, buktikanlah. Datangkan azab itu sekarang juga." Kalimat itu menusuk hati, seakan mereka menantang langsung kekuasaan Allah. Tetapi Nuh tetap tenang. Ia tahu, tugasnya hanya menyampaikan, bukan memaksa hati yang sudah membatu. Orang-orang kaya dan pemuka kaum adalah penentang paling keras. Mereka merasa kedudukan sosial mereka terancam oleh dakwah tauhid. Jika masyarakat meninggalkan berhala, maka hilanglah pusat kekuasaan mereka. Mereka berkata, "Kami tidak melihat engkau memiliki keistimewaan sedikit pun di atas kami. Engkau hanyalah manusia biasa. Engkau makan, minum, tidur, dan berjalan di pasar seperti kami. Bagaimana mungkin Allah memilih engkau, dan bukan kami yang kaya raya ini?" Hinaan itu tidak berhenti di situ. Mereka menunjuk pengikut Nabi Nuh yang miskin lalu berkata dengan nada merendahkan, "Lihatlah siapa yang mengikutimu. Mereka hanyalah orang-orang rendahan. Jika memang dakwahmu benar, tentu para bangsawan dan orang terhormatlah yang pertama kali mengikutimu." Bagi mereka, kebenaran diukur dari status sosial, bukan dari cahaya iman. Ejekan itu bukan hanya ditujukan kepada Nabi Nuh, tetapi juga kepada para pengikutnya. Orang-orang beriman ditindas, dikucilkan, bahkan dipaksa meninggalkan iman mereka. Seorang ayah mengancam anaknya, "Jika engkau ikut Nuh, jangan pulang lagi ke rumah ini." Seorang saudagar menolak berdagang dengan tetangganya, "Aku tidak akan menjual sebutir gandum pun kepada pengikut Nuh." Di pasar, orang-orang beriman dihina dengan cemooh, "Lihatlah, itu pengikut si gila yang membicarakan banjir dan azab." Tekanan sosial itu berat, tetapi mereka bertahan. Mereka tahu bahwa kebenaran tidak diukur oleh mayoritas.
Yang paling menyakitkan bagi Nabi Nuh bukanlah ejekan kaumnya, tetapi penolakan dari orang-orang terdekatnya. Istrinya sendiri, yang seharusnya menjadi penopang dakwah, justru berkhianat. Ia tidak hanya menolak beriman, tetapi juga bersekongkol dengan kaum kafir, menyampaikan rahasia rumah tangga Nuh kepada musuh-musuhnya. Al-Quran mengabadikan kisahnya. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah dua hamba yang saleh, lalu keduanya berkhianat kepada suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Qs. At-Tahrim, 10. Bahkan salah satu anaknya, Kanan, tumbuh dalam kekafiran. Ia merasa dirinya pintar, lebih cerdas dari ayahnya, dan menolak semua ajaran Nuh. Betapa hancur hati seorang ayah yang melihat keluarganya sendiri menolak hidayah. Kaum itu tidak berhenti menghina. Mereka menyindir setiap perkataan Nuh dengan sinis. Jika Nuh menyebutkan ancaman azab, mereka tertawa, azab apa yang engkau bicarakan, wahai Nuh? Kami sudah hidup lama, dan tidak ada apa-apa terjadi. Engkau hanya menakut-nakuti kami dengan dongeng orang-orang terdahulu. Jika Nuh berbicara tentang keagungan Allah, mereka menjawab, Tuhan kami adalah berhala-berhala ini. Lihatlah betapa kokohnya mereka berdiri. Mereka diwarisi dari leluhur kami. Apakah engkau hendak memutus warisan yang mulia ini? Mereka bukan sekadar menolak, tetapi juga menutup diri dengan kesombongan. Meski ditolak, Nuh tidak pernah berdoa keburukan bagi kaumnya pada tahap awal. Ia justru berkata dengan lembut, wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu harta. Upahku hanyalah dari Allah. Aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Dan aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki khazanah Allah, atau aku mengetahui yang gaib, atau aku adalah malaikat. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Qs. Hud 29-31. Ucapan ini menunjukkan kerendahan hati Nuh. Ia tidak menampilkan diri sebagai orang suci yang tak tersentuh, melainkan sebagai manusia biasa yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah. Namun kata-kata itu tetap tidak menyentuh hati mereka. Sebaliknya, mereka berkata dengan penuh keangkuhan, wahai Nuh, jika engkau tidak berhenti, sungguh engkau akan termasuk orang-orang yang dirajam. Qs. Asy-Syu'ara 116. Ancaman kekerasan pun dilontarkan. Tetapi Nuh tetap teguh. Ia tidak goyah, tidak gentar, meski nyawanya terancam. Bayangkan bagaimana perasaan Nuh. Hampir 1000 tahun ia berdakwah, hanya sedikit yang beriman, sementara mayoritas menolak, termasuk keluarganya. Ia melihat anak-anak tumbuh dewasa dalam kesyirikan, lalu mati dalam kekafiran. Ia menyaksikan generasi berganti, tetapi hati mereka tetap keras. Air mata seorang nabi sering jatuh bukan karena hinaan pribadi, tetapi karena melihat manusia memilih neraka dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, kaum Nuh mengeluarkan pernyataan keras. Wahai Nuh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan itu, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Qs. Hud 32. Itulah puncak penolakan. Mereka bukan hanya menolak, tetapi menantang Allah secara langsung. Mereka menutup semua pintu hidayah, hingga azab menjadi keniscayaan. Saat itulah kesedihan Nabi Nuh mencapai puncak. Ia melihat bahwa bumi hampir tidak lagi dihuni manusia yang bertauhid. Jika kesyirikan ini dibiarkan, generasi mendatang tidak akan pernah mengenal Allah lagi. Tauhid bisa terhapus dari muka bumi. Dalam keadaan putus asa terhadap kaumnya, Nabi Nuh mengangkat tangannya. Suara lirih penuh kepedihan keluar dari bibirnya, tetapi mengguncang seluruh lapisan langit. Ia berdoa, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Qs.
Nuh, 26-27. Doa ini bukan sekadar kemarahan, tetapi sebuah seruan dari hati seorang nabi yang melihat masa depan umat manusia terancam. Ia tahu, tidak ada lagi peluang bagi kaumnya. Semua jalan dakwah sudah ditempuh, semua pintu hidayah sudah diketuk. Yang tersisa hanyalah keangkuhan. Allah mengizinkan doa ini dikabulkan karena memang kaum Nuh telah menutup diri sepenuhnya. Tidak ada lagi kemungkinan iman muncul dari mereka. Bahkan, Allah menyingkap dalam wahyunya bahwa jika kaum itu dibiarkan, mereka hanya akan melahirkan generasi yang lebih jahat dan kafir. Inilah momen langka, seorang nabi, yang biasanya penuh rahmat dan kasih sayang, akhirnya melaknat kaumnya. Sebuah keputusan berat, tetapi harus diambil demi menyelamatkan garis keturunan manusia yang beriman. Allah menurunkan wahyu kepada Nuh. Tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan. Qs. Hud 36. Ini adalah penegasan. Misi dakwah Nuh terhadap kaumnya telah berakhir. Tidak akan ada tambahan pengikut baru. Pintu hidayah untuk kaum kafir tertutup rapat. Bayangkan betapa pilunya hati Nabi Nuh saat mendengar wahyu ini. 1000 tahun usaha, hanya sedikit yang beriman. Tetapi ia menerima keputusan Allah dengan penuh keikhlasan. Setelah doa laknat diucapkan, Allah memberi petunjuk kepada Nuh untuk mulai bersiap menghadapi azab yang akan datang. Perintah itu tidak datang sekaligus, melainkan bertahap. Pertama, Allah memberi tanda bahwa bumi akan diguyur air bah dahsyat, tidak seperti hujan biasa. Kedua, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal raksasa, sesuatu yang belum pernah dikenal pada zamannya. Namun sebelum perintah itu turun sepenuhnya, doa laknat Nabi Nuh terus menjadi getaran di langit. Para malaikat mendengar dan memahami bahwa sejarah bumi sebentar lagi akan berubah. Doa seorang nabi bukan seperti doa manusia biasa. Ia menembus lapisan langit, diiringi kesaksian malaikat, dan naik dengan kekuatan yang dahsyat. Ketika Nuh berdoa agar bumi dibersihkan dari orang-orang kafir, doa itu menjadi keputusan yang ditandatangani di Lauh Mahfuz. Sejak itu, setiap tetes hujan, setiap retakan tanah, setiap awan yang bergerak, semuanya menuju satu takdir, banjir besar yang akan menghapus kesyirikan. Meski doa itu tegas, bukan berarti hati Nuh keras. Ia tetap manusia yang penuh kasih sayang. Ia tidak mendoakan keburukan demi kepentingan pribadi, tetapi demi menjaga agama Allah di muka bumi. Namun bisa kita bayangkan, ketika ia menyebut, jangan biarkan seorang pun kafir tinggal di bumi, mungkin wajah-wajah kaumnya yang ia kenal sejak kecil terlintas di benaknya. Anak-anak yang pernah ia gendong, orang-orang tua yang pernah ia hormati, bahkan istrinya sendiri yang pernah menjadi teman hidup. Semuanya termasuk dalam doa itu. Air mata Nabi Nuh mungkin jatuh ketika ia mengucapkan doa laknat itu, tetapi ia tahu, inilah satu-satunya jalan. Kesabaran ada batasnya, bahkan seorang nabi pun, setelah 950 tahun bersabar, akhirnya mengadukan kaumnya kepada Allah. Kebenaran tidak diukur oleh jumlah, hanya sedikit yang beriman, tetapi mereka itulah yang diselamatkan. Azab turun setelah semua jalan hidayah tertutup, Allah tidak menurunkan azab kecuali setelah tidak ada lagi harapan iman. Doa seorang nabi sangat dahsyat, ia bisa mengubah nasib satu bangsa, bahkan satu generasi manusia. Setelah doa laknat Nabi Nuh dikabulkan, Allah menurunkan perintah yang luar biasa aneh di telinga kaumnya, membangun sebuah kapal raksasa. Kapal ini bukan untuk berlayar di sungai atau laut, melainkan disiapkan sebagai penyelamat ketika azab besar turun. Allah berfirman, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Qs. Hud 37. Perintah ini menandai awal sebuah mukjizat. Sebuah kapal akan dibangun di atas daratan luas, jauh dari laut, sebagai tanda kebenaran janji Allah. Bayangkan perasaan Nabi Nuh saat menerima perintah itu. Ia mungkin bertanya dalam hati, kapal
di daratan ini. Bagaimana caranya? Namun, sebagai seorang nabi, ia tidak membantah. Tugasnya adalah taat, bukan mempertanyakan. Segera, Nuh mulai mengumpulkan kayu, memahat, menyusun balok, dan menyiapkan peralatan. Allah memberinya ilham tentang teknik pembuatan kapal yang kokoh. Nuh tidak pernah belajar ilmu perkapalan, tetapi wahyu Allah membimbing tangannya. Kapal itu dibangun di sebuah padang luas, jauh dari pantai atau sungai besar. Dari kejauhan, tampak jelas betapa tidak masuk akalnya proyek ini. Kaumnya pun berbondong-bondong datang untuk mengejek. "Hai Nuh, apa yang engkau lakukan? Kapal di sini, apakah engkau sudah gila? Di mana airnya? Di mana lautnya?" Yang lain menertawakan dengan keras. "Lihat, orang tua ini membuang waktunya dengan menebang kayu dan memalu paku, seakan hujan bisa memenuhi daratan ini." Ejekan demi ejekan datang setiap hari. Namun Nuh tidak menoleh. Ia tetap bekerja, tangannya mengayunkan kapak, memalu paku, menyusun papan. Setiap tetes keringatnya adalah tanda keteguhan iman. Ketika ejekan itu semakin keras, Nuh menjawab dengan kalimat singkat namun menusuk. "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan diturunkan kepadanya azab yang kekal." Qs. Hud 38-39. Jawaban itu tidak diucapkan dengan emosi, tetapi dengan keyakinan penuh. Ia tahu waktunya akan tiba. Riwayat menyebutkan, kapal itu berukuran sangat besar, panjangnya ratusan hasta, tingginya puluhan hasta, bertingkat 3. Bagian bawah untuk hewan, bagian tengah untuk manusia, dan bagian atas sebagai persediaan. Bayangkan sebuah kapal raksasa yang dibangun di tengah daratan, menjulang megah, tampak asing bagi orang-orang yang terbiasa melihat hanya rumah kayu sederhana. Setiap papan kapal itu bukan sekadar kayu, tetapi simbol iman yang dipahat dengan kesabaran. Meski jumlah mereka sedikit, para pengikut Nabi Nuh setia membantu. Mereka menebang kayu, mengangkat papan, memaku, dan bekerja dengan penuh pengabdian. Bagi mereka, ini bukan sekadar membangun kapal, melainkan membangun jalan keselamatan. Sementara itu, setiap pukulan palu seolah menjadi lonceng peringatan bagi kaum kafir. Tetapi mereka tidak mengindahkannya. Mereka tetap sibuk menertawakan, bahkan menjadikan pembuatan kapal itu sebagai bahan cerita lucu di pasar. Pembuatan kapal tidak selesai dalam sehari. Ia memakan waktu yang panjang. Setiap hari, ejekan semakin keras, cemooh semakin tajam. Namun Nuh tidak pernah berhenti. Bayangkan seorang nabi tua, rambutnya memutih, tubuhnya renta, tetapi tangannya tetap kuat bekerja. Semua itu ia lakukan bukan untuk dirinya, tetapi demi janji Allah, demi menyelamatkan umat beriman, dan demi masa depan manusia yang bertauhid. Lambat laun, kapal itu bukan lagi sekadar benda fisik. Ia menjadi simbol pemisah antara dua golongan manusia. Orang-orang beriman, yang melihat kapal itu sebagai janji keselamatan, dan orang-orang kafir, yang melihatnya sebagai bahan ejekan dan bukti kegilaan Nuh. Kapal itu seakan menjadi panggung besar di mana iman dan kufur ditampilkan secara nyata. Ketika kapal hampir selesai, langit mulai berubah. Awan menebal, udara menjadi lebih lembab. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, tetapi kebanyakan tetap membangkang. Mereka masih yakin, tidak ada yang akan terjadi. Kapal itu telah selesai berdiri dengan gagah. Sebuah bangunan raksasa dari kayu, menjulang di tengah padang gersang. Kaum kafir masih menertawakan, untuk apa kapal sebesar ini? Apakah engkau akan menariknya ke laut, wahai Nuh? Namun, tak lama setelah itu, tanda-tanda azab mulai tampak. Langit berubah muram, angin berembus berat, awan hitam menggumpal seperti kain tebal yang menutup seluruh horizon. Udara yang biasanya segar kini terasa pengap, seakan bumi menahan napas menunggu perintah Sang Pencipta. Allah memberikan tanda yang tak bisa disangkal. Dari sebuah tungku dapur di rumah Nuh, tiba-tiba memancar air deras, memancar seperti mata air yang meluap.
Itu adalah isyarat ilahi bahwa banjir besar segera dimulai. Allah berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari tiap-tiap jenis hewan sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, serta orang-orang yang beriman. Dan tidaklah beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Qs. Hud. 40. Nabi Nuh segera memanggil para pengikutnya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, hari itu telah tiba. Naiklah kalian ke dalam kapal, dan bawa masuk pasangan dari setiap hewan, sebagaimana Allah perintahkan. Bayangkan suasana dramatis itu. Di tengah awan gelap yang menebal, hewan-hewan mulai berdatangan. Seakan dituntun oleh kekuatan gaib, mereka berjalan berpasangan, seekor gajah jantan dengan betinanya, singa dengan pasangannya, burung-burung berpasangan beterbangan lalu hinggap di sudut kapal. Tidak ada yang melawan, tidak ada yang menolak. Pengikut Nabi Nuh melihat dengan takjub. Sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan kini terjadi di depan mata, binatang buas yang biasanya menakutkan kini tunduk, jinak, dan masuk ke dalam kapal dengan tertib. Namun kaum kafir tidak berhenti mengejek. Mereka melihat barisan hewan masuk kapal dan berkata dengan sinis, lihatlah, ia bahkan memasukkan hewan-hewan ke dalam kapalnya. Apakah mereka juga akan selamat dari azabmu, wahai Nuh? Tawa mereka menggema, tetapi segera akan dibungkam oleh kenyataan. Setelah hewan-hewan masuk, Nuh memanggil para pengikutnya, yang jumlahnya hanya sedikit. Mereka naik ke dalam kapal dengan hati penuh haru. Sebagian dari mereka menangis, bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa besar rahmat Allah. Ada seorang ibu yang menggenggam erat tangan anaknya, seorang tua renta yang dipapah oleh cucunya, seorang pemuda yang matanya berkaca-kaca melihat janji Allah terwujud. Mereka adalah orang-orang yang dianggap hina oleh kaumnya, kini menjadi tamu terhormat di kapal keselamatan. Nabi Nuh berada di pintu, memastikan satu persatu masuk dengan aman. Wajahnya tenang, meski hatinya pedih, karena ia tahu masih ada keluarganya yang memilih tetap di luar. Di antara keluarganya, ada anak laki-laki bernama Kanan yang menolak naik. Ketika air mulai meninggi, Nuh memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Qs. Hud. 42. Namun jawaban Kanan menusuk hati ayahnya. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menjagaku dari air bah ini. Nuh bergetar, matanya basah. Ia berkata, tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini dari ketetapan Allah, selain yang dirahmatinya. Percakapan ayah dan anak itu berakhir tragis. Gelombang besar datang, memisahkan keduanya, dan Kanan tenggelam bersama orang-orang kafir. Doa Nabi Nuh untuk keluarganya. Hati seorang ayah hancur. Nuh berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Qs. Hud. 45. Namun Allah menjawab dengan tegas, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya dia adalah perbuatan yang tidak baik. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikat. Qs. Hud. 46. Sejak itu, Nuh memahami bahwa ikatan iman lebih kuat daripada ikatan darah. Setelah semua hewan dan pengikut masuk, Allah memerintahkan Nuh menutup kapal. Suara pintu besar yang bergeser menandai akhir satu babak, pintu keselamatan tertutup rapat. Di luar, kaum kafir masih berdiri dengan congkak, menatap langit dengan sombong. Mereka tidak tahu, sebentar lagi bumi akan berubah menjadi samudra luas. Setelah pintu kapal ditutup rapat, perintah Allah turun. Langit yang kelam semakin hitam, lalu hujan deras mulai mengguyur, bukan sekadar rintik, tetapi bagaikan tirai air yang dicurahkan tanpa henti. Tidak hanya dari langit, bumi pun ikut memuntahkan airnya. Mata-mata air bermunculan dari celah bebatuan, dari lembah, dari dataran rendah, bahkan dari tungku dapur rumah.
Seakan seluruh jagat bersatu untuk menenggelamkan kaum yang ingkar. Al-Quran menggambarkan peristiwa ini dengan singkat namun dahsyat. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air, lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Qs. Al-Qamar, 11-12. Bayangkan, hujan deras tak berhenti, kilat menyambar, guruh mengguncang, bumi bergetar. Seisi alam menjadi saksi murka Allah. Air terus naik, sungai meluap, lembah berubah menjadi danau, desa-desa tenggelam dalam sekejap. Orang-orang berlarian, berusaha menyelamatkan diri, tapi tidak ada lagi daratan kering. Lalu terbentuklah gelombang-gelombang raksasa, menjulang seperti gunung. Kapal Nabi Nuh terombang-ambing di atasnya, seolah sebuah daun kecil di tengah samudra luas. Namun berkat rahmat Allah, kapal itu tetap kokoh, sementara rumah-rumah, istana, dan menara kebanggaan kaum kafir hancur diterjang air. Nuh dan pengikutnya melihat dari jendela kapal. Hati mereka gemetar, mata mereka basah. Mereka menyaksikan langsung azab Allah, orang-orang yang dulu menertawakan kini meraung-raung minta tolong. Di luar kapal, kekacauan terjadi. Ada yang mencoba berenang, ada yang berlari ke dataran tinggi, ada yang berpegangan pada batang pohon yang hanyut. Namun sia-sia. Seorang pemimpin kafir yang dulu congkak kini berteriak, "Tolong, selamatkan aku, wahai Nuh." Tapi pintu kapal sudah tertutup, dan Nuh hanya bisa menunduk dengan sedih. Ia tahu, keputusan Allah sudah final. Jeritan anak-anak, tangisan perempuan, pekikan lelaki, semuanya bercampur jadi satu. Lalu satu persatu suara itu hilang, ditelan oleh gemuruh air bah. Sebagian orang berlari ke puncak gunung, menyangka akan selamat. Mereka berpikir ketinggian bisa menyelamatkan. Tetapi banjir kali ini bukan biasa. Air terus naik, menutupi lembah, menyapu desa, menenggelamkan hutan, lalu mencapai puncak gunung. Seseorang berteriak dari atas batu. Naik lebih tinggi. Air ini tidak mungkin setinggi itu. Namun ia terkejut ketika air benar-benar mencapai kakinya, lalu lututnya, lalu dadanya. Tak ada gunung yang lebih tinggi dari ketetapan Allah. Tidak seorang pun yang luput. Para bangsawan kafir, orang-orang kaya yang dulu meremehkan Nuh, kini tenggelam bersama rakyat jelata. Semua sama di hadapan takdir. Istana megah roboh, lumbung makanan hanyut, patung-patung berhala hancur terbawa arus. Tidak ada lagi tempat berpijak. Dunia seolah dibersihkan dari noda kekafiran. Azab itu berlangsung berhari-hari. Hujan terus turun, ombak terus menggulung. Kapal Nabi Nuh berlayar di atas samudera tanpa batas, menyelamatkan segelintir orang beriman dan pasangan hewan. Di dalam kapal, Nabi Nuh memimpin pengikutnya dengan sabar. Ia mengajak mereka berzikir, bersabar, dan bersyukur atas keselamatan yang Allah berikan. Anak-anak kecil tidur dalam dekapan ibunya, sementara hewan-hewan tetap tenang seakan tunduk pada aturan Allah. Tidak ada kekacauan meski mereka berbeda-beda jenis. Itu semua bagian dari perlindungan Allah. Nuh berdiri di dek kapal, memandang gelapnya langit dan luasnya samudra. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Rab, Engkau Maha Adil. Engkau telah menepati janjimu. Selamatkanlah kami hingga akhir." Azab Allah nyata dan tidak terbantahkan, sekuat apapun manusia, tak ada yang bisa melawan ketetapannya. Keselamatan hanya pada iman, gunung tinggi, harta, kekuasaan, semua tidak berguna tanpa iman. Keadilan Allah sempurna, orang beriman, meski sedikit dan lemah, diselamatkan. Orang kafir, meski banyak dan kuat, binasa. Hidup dan kematian dalam genggaman Allah, seorang ayah Nabi pun tidak bisa menyelamatkan anaknya yang kafir. Banjir besar telah menelan seluruh bumi. Langit masih mendung, air menutupi gunung-gunung, daratan tak lagi terlihat. Kapal Nabi Nuh berlayar tanpa arah, hanya mengikuti gelombang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Di dalam kapal, orang-orang beriman hidup dalam kesabaran. Mereka makan dari persediaan yang telah disiapkan,
menjaga hewan-hewan, dan saling menguatkan. Anak-anak kadang menangis ketakutan ketika ombak mengguncang kapal, tapi Nabi Nuh menenangkan. Bersabarlah, wahai umatku, Allah tidak akan meninggalkan kita. Mereka hidup di tengah samudera luas, tak tahu kapan semua ini berakhir. Melihat umatnya kelelahan, Nabi Nuh mengangkat tangannya berdoa dengan penuh harap. Ya Rab, Engkau telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, dan berikanlah tempat bagi kami di bumi-Mu dengan penuh rahmat. Doa itu menembus langit. Allah mendengar keluhan hambanya yang sabar. Setelah lebih dari 150 hari, riwayat berbeda menyebut 6 bulan, Allah menurunkan perintahnya. Azab telah selesai. Bumi kembali diperintahkan untuk menyerap airnya, dan langit diminta berhenti menurunkan hujan. Al-Quran menggambarkan dengan indah, dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah menurunkan hujan. Maka air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, kapal itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasa sudah orang-orang yang zalim itu. Qs. Hud. 44. Air mulai surut perlahan. Puncak-puncak gunung kembali tampak, pepohonan muncul, daratan kering mulai terlihat. Harapan muncul di hati para penumpang kapal. Setelah berbulan-bulan terombang-ambing, akhirnya kapal itu merapat. Bukan sembarang tempat, tetapi sebuah bukit mulia yang kelak dikenang sepanjang zaman, Bukit Judi. Bukit Judi berada di wilayah Mesopotamia, dekat perbatasan Armenia dan Turki sekarang. Di sanalah kapal berhenti dengan tenang, seolah bumi sendiri menyambut para penyintas banjir besar. Orang-orang di dalam kapal berteriak gembira. Mereka menangis haru, bersujud syukur, saling berpelukan. Setelah lama hidup di tengah samudera tanpa arah, akhirnya kaki mereka akan menjejak daratan kembali. Begitu pintu kapal dibuka, mereka melihat dunia yang berbeda. Hutan-hutan baru tumbuh, tanah masih basah, udara segar bercampur aroma tanah yang baru disiram hujan panjang. Dunia seolah dilahirkan kembali, bersih dari noda kekufuran. Para hewan mulai keluar satu persatu, berpasangan. Gajah berjalan menuju lembah, burung beterbangan ke langit biru, singa dan harimau menuju hutan. Semuanya menyebar, mengisi bumi yang kosong untuk memulai kehidupan baru. Anak-anak kecil bersorak melihat daratan. Ada yang memungut batu, ada yang mencium tanah. Kaum beriman yang sedikit itu kini sadar, mereka adalah pewaris bumi. Nabi Nuh mengajak semua pengikutnya sujud syukur. Di puncak Bukit Judi, suara zikir dan tahmid menggema, menggantikan jeritan kaum kafir yang dulu mengisi bumi. Nuh berkata kepada umatnya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari kaum yang zalim. Mulailah kehidupan baru dengan takwa, jangan ulangi kesombongan mereka. Mereka mengangguk dengan penuh hikmat. Mereka tahu, ini adalah amanah besar. Meski penuh syukur, hati Nabi Nuh tetap menyimpan luka. Ia teringat anaknya, Kanan, yang tenggelam. Juga istrinya yang tidak beriman. Ia sadar, iman tidak bisa diwariskan. Namun Allah menguatkannya. Ia menjadi saksi bahwa keadilan Allah berlaku mutlak, dan ia kini pemimpin bagi umat baru yang akan mengisi bumi. Setelah banjir besar berakhir dan kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, terbentanglah bumi yang seolah dilahirkan kembali. Gunung-gunung berdiri megah, lembah-lembah hijau mulai tumbuh, sungai-sungai mengalir jernih. Tidak ada lagi istana kaum kafir, tidak ada lagi patung-patung berhala, semua tersapu bersih. Yang tersisa hanyalah orang-orang beriman bersama Nabi Nuh dan hewan-hewan yang keluar dari kapal, menyebar ke segala penjuru bumi. Mereka adalah generasi baru yang akan mengisi lembaran sejarah umat manusia. Para ahli tafsir menyebut bahwa dari anak-anak Nabi Nuh lahirlah keturunan manusia setelah banjir. Nuh memiliki 3 putra yang selamat bersamanya, Sam, Ham, dan Yafits. Dari ketiganya, lahir bangsa-bangsa yang memenuhi dunia. Dari Sam, keturunan bangsa Arab, Persia, Romawi, juga Bani Israel. Dari Ham, keturunan bangsa Afrika dan Mesir. Dari Yafits, keturunan bangsa Turki,
Tatar, dan Eropa Utara. Sejak itu, Nabi Nuh dijuluki sebagai Abu al-Bashar Ats-Tsani, Bapak umat manusia kedua setelah Nabi Adam. Di Bukit Judi, setelah keadaan tenang, Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya. Dengan suara penuh wibawa ia berkata, "Wahai kaumku, Allah telah menyelamatkan kalian dari asap besar. Bumi ini kini bersih dari kekufuran. Maka hiduplah kalian dengan iman, jangan sekali-kali mengulangi kesombongan kaum terdahulu. Ingatlah, keselamatan hanya bersama Allah." Kata-kata itu menancap di hati umatnya. Mereka sadar, mereka adalah saksi hidup dari kebinasaan kaum zalim, sekaligus generasi awal bagi kehidupan baru di muka bumi. Hari-hari setelah banjir penuh dengan perjuangan, mereka harus menanam kembali benih, mengelola tanah, dan memelihara hewan-hewan yang selamat. Dunia benar-benar dimulai dari awal. Tidak ada lagi kota besar atau peradaban megah, hanya keluarga kecil yang bersatu membangun kehidupan dari nol. Tetapi yang membuat mereka tenang adalah keyakinan, mereka berjalan di bawah bimbingan seorang nabi. Meski kaum kafir telah dibinasakan, ujian iman tetap ada. Dari generasi ke generasi, mulai muncul benih-benih kesalahan, ada yang tamak, ada yang malas, ada yang ingin berkuasa. Nabi Nuh terus mengingatkan bahwa Syaitan tidak akan berhenti menyesatkan manusia. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Sesungguhnya musuh kita bukanlah air bah, melainkan Syaitan yang bersumpah untuk menyesatkan anak Adam hingga hari kiamat. Maka berpeganglah kepada tauhid." Setelah ratusan tahun berdakwah, riwayat menyebut Nabi Nuh hidup hingga lebih dari 900 tahun, akhirnya ajal menjemputnya. Menjelang wafat, ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir. "Aku wasiatkan kepada kalian dua perkara, berpeganglah pada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah karena langit dan bumi tegak karenanya. Dan jauhilah kesombongan, karena kesombongan itulah yang membinasakan kaum sebelum kalian." Dengan itu, Nabi Nuh menutup hidupnya. Ia wafat dengan tenang, meninggalkan umat manusia yang kini menyebar dari keturunannya. Alhamdulillah, semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan penerang hati kita semua. Dukung terus channel Sinar Kizi dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.